2119-029 Prodi PBSI kelas 6D. Di sini saya akan menjelaskan LPP yang telah saya buat. LPP ini saya buat diperuntukkan untuk memenuhi syarat tugas akhir UAS PPBSI yang diampu oleh Bu Siti Khadijah MPD. LPP ini saya buat dengan sekolah yang ada di SMP Negeri 1 Cibungmulang. Mata pelajarannya itu Bahasa Indonesia untuk kelas 7 semester 2. Alokasi waktunya itu 30 menit. Materi pokoknya itu adalah teks fabel. Yang pertama, tujuan pembelajaran. Selama dan setelah pembelajaran, siswa menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, bekerja sama, dan proaktif dalam menggunakan bahasa Indonesia untuk mengapresiasikan dan mengkreasikan fabel. Dapat memahami struktur teks fabel baik melalui lisan maupun tulisan. Dapat memahami unsur kebahasaan teks cerita fabel. Dapat menangkap format cerita teks fabel secara lisan maupun tulisan. Kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi itu adalah kompetensi dasarnya itu adalah 3.16 dan juga 4.16. 3.16 ini adalah menelaah struktur dan kebahasaan teks fabel atau legenda daerah setempat yang dibaca dan didengar. Indikator pencapaiannya 3.16.1 menelaah struktur teks fabel. 3.16.2 menelaah variasi pengungkapan struktur teks fabel. 3.16.3 menelaah unsur kebahasaan teks fabel. Kemudian 4.16-nya memerankan isi fabel atau legenda daerah setempat yang dibaca dan didengar. 4.16.1 teknik penggambaran tokoh. 4.16.2 memerankan isi fabel atau legenda daerah setempat. Tujuan pembelajaran secara khusus itu yang pertama menelaah struktur teks fabel, yang kedua memahami unsur kebahasaan fabel, yang ketiga merancang pemeranan dari fabel yang dibaca. Kemudian poin yang D yaitu metode pembelajarannya. Model pembelajaran yang saya buat yaitu project based learning. Kemudian pendekatan pembelajarannya menggunakan saintifik. Metode pembelajarannya itu yaitu diskusi, kelompok, dan juga tanya jawab. Media pembelajarannya. Nah, alat ini saya menggunakan laptop, proyektor, dan juga PowerPoint. Untuk bahannya yaitu ada LKPD. Sumber belajarnya ini saya menggunakan buku Bahasa Indonesia kelas 7 SMP ataupun MTS Kementerian Pendidikan dan Budaya edisi revisi tahun 2017, dan juga saya mengambil di internet. Langkah-langkah pembelajarannya. Tahap pertama itu ada pendahuluan. Guru membuka pembelajaran dengan mengucapkan salam, berdoa, dan juga mengecek kehadiran. Mengeksplorasi siswa untuk memahami tentang teks fabel, memberi gambaran tentang manfaat belajar cerita teks fabel dalam kehidupan sehari-hari. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran. Guru menyampaikan rencana kegiatan yang akan dilakukan siswa hari ini, yaitu siswa akan bekerja secara kelompok, dituntut kerjasama, kedisiplinan, dan juga ketelitiannya. Alokasinya itu sekitar 5 menit. Kemudian ada tahap inti. Kegiatan inti ini karena saya mengambil data saintifik yaitu ada 5M itu mengamati, menanya, mendengar, mencoba, dan juga mengkomunikasikan. Yang pertama, mengamati. Guru menjelaskan tentang materi teks fabel. Kemudian guru meminta siswa untuk mengamati dan juga memahami cerita. Kemudian di bagian menanya, guru memberikan siswa kesempatan untuk bertanya tentang hal-hal yang berkaitan dengan teks fabel yang sedang diamati. Guru meminta siswa untuk mengumpulkan informasi-informasi dari hasil membaca, mengamati, dan tanya jawab yang telah dilakukan agar siswa mampu menyelesaikan masalah-masalah.
Kemudian ada menalar. Guru meminta siswa untuk membacakan contoh teks fabel, kemudian mencoba. Guru membagi siswa ke dalam beberapa kelompok. Secara berkelompok, peserta didik berdiskusi, membagi tugas, dan juga menentukan struktur pada teks fabel yang telah dibagikan guru. Terus kemudian ada mengkomunikasikan. Peserta didik setelah berkelompok dan juga menentukan struktur teks fabel diminta untuk mempresentasikan hasil diskusi berupa teks fabel yang sudah ditentukan tadi. Kemudian ada kelompok lain diminta untuk memberikan tanggapan hasil pekerjaan teman sekelompok yang presentasi. Kemudian ada tahap penutup. Penutup itu adalah peserta didik menyimpulkan dan merefleksi pembelajaran. Selanjutnya guru memberikan umpan balik dan penugasan, menginformasikan pembelajaran selanjutnya, dan menutup pembelajaran dengan berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian ada evaluasi dan LKPD. Evaluasinya ini adalah ada cerita teks fabel tentang kupu-kupu yang berhati mulia. Pertanyaannya ini yaitu tentukan urutan peristiwa fabel di atas ke dalam tabel struktur berikut ini. Nah, di dalam tabel ini terdapat orientasi, komplikasi, resolusi, dan juga koda, serta bukti dalam teks. Dan juga guru meminta siswa untuk menemukan unsur bahasanya. Nah, untuk penilaian sikapnya itu ada aspek penilaian sikap tentang teks fabel. Pertama, ada nama peserta didik. Aspeknya itu ada kedisiplinan, ketekunan, kerjasama, beserta skor dan juga nilainya. Kemudian ada kriteria penilaian. Ada tabel di sini. Perilaku yang dinilai itu adalah ada pengetahuannya, sopan santun, kerjasama, dan juga disiplin. Kemudian ada tabel di sebelahnya, baik, cukup, kurang. Seperti itu. Terima kasih. Saya sudah menjabarkan tentang LPP ini. Semoga dapat dimengerti. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.